datangnya dari Bapa segala terang di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Itu firman minggu lalu yang kita sudah pelajari. Pagi hari ini jika kita sungguh-sungguh menyatakan satu resolusi, saya mau tahun 2025 mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup saya, pekerjaan saya, iman pengiringan saya, maka kitalah orang yang harus melengkapi kalimat jika inginkan yang terbaik dari Tuhan. Karena kalimat ini belum lengkap, harus dilengkapi dan kita orangnya yang harus melengkapi. Setuju? Setuju? Nah, pagi hari ini kita mundur satu ayat. Kita berbicara dulu tentang jenis tanah yang lain, nanti kita sambung yang tanah yang baik. Yang kita baca pada pagi hari ini adalah jenis tanah yang ditumbuhi juga oleh sebab duri. Apakah menghasilkan buah? Menghasilkan. Karena katanya buahnya itu tidak masak, tidak matang. Kalau saya umpamakan kalau kita makan mangga, kalau mangganya pangkal di samping keras, pasti masuk. Kalau mau makan mangga yang keras, masuk. Asalnya ditampung. Saya rasa kita tahu. Ujung-ujungnya dibuang. Kita pun kalau membeli mangga sebagai pedagang, di sini ada yang berjualan di pasar, kita disuplai dengan mangga yang mangkal, setengah masak, suruh kita jual kita nggak mau karena nggak ada beli, hasilnya nol. Ya, katanya di sini, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau tidak matang berarti setengah masak, mangkal, nggak enak dimakan. Dan ternyata akibat daripada buah itu menghasilkan buah yang setengah matang atau buah mangkal itu karena ada duri. Dan duri itu dijelaskan di sini adalah 3 hal. 1, kekhawatiran. 2, kekayaan. 3, kenikmatan hidup. Pagi ini saya jelaskan dulu kenikmatan hidup, ya, supaya kita jelas. Berikutnya nanti baru kekayaan dan kekuatan. Pagi ini kenikmatan hidup. Kalau kenikmatan hidup saya rasa semua orang pasti, karena ini merupakan nikmatnya daging. Ya, nikmatnya daging bisa dirasakan. Anak kecil aja, ya, kalau dicubit dia sudah gak mau. Dia mau yang enak. Dan badan kita ini badan yang susah. Kalau dimanjakan jadi masalah. Kalau nggak percaya coba. Kalau kita biasa tidur di ruangan AC, tiba-tiba mati listrik, bisa tidur nggak? Bisa. Karena sudah merasa nyaman, dingin, nggak bisa tidur. Inilah kenikmatan hidup. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari satu pribadi yang kita lihat mengapa lama dia menantikan janji Tuhan. Saya lama merenungkan firman Tuhan ini tentang pribadi. Kenapa sampai 25 tahun dia baru dapat? Sampai 25 tahun dia baru dapat janji Tuhan. Siapa dia? Siapa? 25 tahun baru dapat anak. Dia menunggu. Siapa namanya? Bapak Abraham, semua pasti tahu. Kita baca dulu. Yosua pasal 24 ayat 2. Saya baca. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yaitu Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain, hanya kecil, keilah nama dia. Tetapi aku, Allah, memanggil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya.
Jadi dalam keturunan Terah yang dipanggil siapa? Abraham. Berarti Abraham yang harus keluar. Betul? Ketika mereka masih ada di Mesopotamia. Kita buka dulu dalam Kejadian pasal 11. Mari buka Kejadian pasal 11. Saya ingin baca mulai ayat yang ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi asal muasal daripada Abraham di Ur Kasdim, wilayah Mesopotamia, seberang Sungai Efrat. Ketika dipanggil Tuhan, Abraham dipanggil Tuhan, dia harus menyeberangi Sungai Efrat. Jadi kata Ibrani, orang Ibrani, kata Ibrani itu artinya crossing di Efrat, menyeberangi Sungai Efrat. Kita mau menjadi Ibrani rohani, seberangi dunia ini untuk masuk wilayah yang ditetapkan Allah bagi kita. Baca lebih lanjut. Inilah keturunan 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Lanjut. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Jadi ternyata adiknya menikahi anak dari Abram. Ya, lanjut 31. Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jelas ya, pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Sudah sampai Kanaan belum? Belum ya, masih di Haran, belum ke Kanaan. Dan ternyata lama mereka tinggal di sini. Kenapa mereka tinggal di sini? Tak ada penjelasan di sini. Nggak ada penjelasan. Tapi oleh ilham Roh Kudus, Stefanus berbicara tentang keturunan bangsa Israel ini, yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Di sana jelas kita tahu mengapa Abraham lama tinggal di sini. Ingat, yang kalau di Kejadian ini disebut bahwa seolah-olah Terah yang membawa mereka, tetapi kondisinya Abraham sudah menikah, sudah menjadi orang dewasa. Kalau orang Cina katakan sudah jadi anak, sudah jadi orang, mungkin sama dengan sama, hampir sama budaya. Kalau sudah berumah tangga, sudah jadi orang. Itu artinya sudah bertanggung. Ketika dia dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim, dia berangkat. Tapi tanggung jawab dia ada orang tua. Dia bawa orang tuanya. Karena apa? Di wilayah Ur Kasdim itu tempat penyembahan berhala. Allah mau panggil dia keluar dan mengasihkan diri. Ya, eklesia meninggalkan yang lama untuk menuju kepada satu kehidupan yang baru, dan dia berangkat. Tetapi waktu dia berangkat, dia bawa orang tua. Dari mana kita tahu? Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 7. Saya ingin baca mulai ayat 2. Coba buka. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2. Pasal 7. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Lanjut. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi firman itu datang kepada siapa? Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Saya berharap hampir tutup saja. Kalau mau lihat di depan, nanti menjadi sudah baru dengar ini nanti jadi masalah seperti ini juga. Ada kenikmatan HP, dinikmati HP itu ketawa-ketawa sendiri. Saya pikir ketawa gembala, nanti ternyata ketawa TikTok. Akhirnya nggak dengar firman Tuhan juga ya. Oke, setuju? Setuju. Lanjut, dia menetap di Haran. Ayat 3. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudara dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Nah, ternyata tinggal di Haran cukup lama. Saya lagi menghitung-hitung, ya. Tapi pagi hari ini yang saya tidak ingin mengungkapkan tentang data fakta kalkulasi tentang berapa lama dia tinggal di Haran. Dari bacaan itu nanti kita bisa tahu. Tapi yang jelas cukup lama dia tinggal di sana. Ketika saya membaca ini, saya renungkan. Jangan-jangan Abraham itu lama menantikan janji Tuhan, karena dia lama juga menunda juga menggenapi panggilan Tuhan. Dia tinggal di Haran. Selama di Haran dia tidak mendapatkan firman, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak ada firman itu datang. Buka lagi Kejadian pasal 12 ayat 1. Nah, tadi kan kita baca pasal 11, pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, setelah bapaknya meninggal, datang lagi firman Tuhan kepada dia, tinggalkan. Dia sudah menjadikan Haran itu tempat tinggal dia, merasa nyaman di sana sampai bapaknya meninggal. Rasanya susah untuk meninggalkan orang tua. Betul. Saya mau mengatakan bukan orang Kristen itu tidak menghargai orang tua, tidak. Sekarang pun saya tetap merawat ibu saya. Saya masih ingat janji saya sama bapak saya ketika di rumah sakit Santa Maria, ketika nafasnya, saya katakan papa pulang saja, mama saya urus. Selesai saya ngomong gitu, selesai doa, nyawanya berangkat. Dan sampai sekarang menjadi tanggung jawab saya, walaupun dia tinggalnya di rumah adik saya, tapi perobatannya semua, mau ke dokter semua saya urus. Itu tanggung jawab kita. Dan ingat, orang Kristen, kadang-kadang orang Tionghoa itu agak sulit menjadi orang Kristen karena dia pikir setelah menjadi orang Kristen adat itu ditinggalkan. Kalau adat ditinggal, sembahyang ditinggal, berarti orang tua ditinggalkan. Tidak begitu. Ingat waktu Yesus di atas kayu salib, ketika dia memandang ke bawah, dia berkata kepada siapa? Dia berkata kepada murid yang disayang, yaitu Yohanes, itu ibu. Padahal itu adalah ibu Yesus, tapi dia berkata kepada murid itu ibu. Maksudnya apa? Kau harus tanggung jawab sama Maria. Saya sekarang secara manusia sudah habis waktu saya, tapi mama saya masih ada. Maka dia pesan kepada murid yang dikasih ibu. Artinya apa? Pelihara dia, jaga dia. Orang memprediksikan waktu Yesus disalibkan, Yusuf sudah menikah. Jadi sebagai orang Kristen, kita akan bersalah di hadapan Tuhan kalau kita tidak merawat orang tua. Apakah itu mertua, apakah itu orang tua sendiri. Ingat, kita juga lain kali akan menjadi orang tua. Ingat itu, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi sama orang tua, sama mertua itu, ya. Secara ekonomi, saya bukan
menantu yang memiliki ekonomi yang bagus. Bahkan merawat mertua saya nggak bisa. Waktu mertua saya sakit, yang mensuplai dana adalah kakak yang paling besar. Tapi tinggal di rumah kami. Kebetulan waktu itu kami memang pas lagi susah. Suplai makanan, minuman, perobatan semua. Bahkan kami jadinya bisa menikmati kecipratan dari berkat. Tapi kenapa orang tua ini mau tinggal di tempat kami? Karena care. Bukan saya mau membanggakan diri. Nah, memang itu yang saya lakukan. Ya, mertua. Nah, ketika Abraham lama tinggal di Haran, ternyata dia ada orang tua yang saya mau katakan pakai bahasa. Orang tua inilah yang menghalangi dia gerak maju. Ingat, saya berkata orang Kristen bukan harus mengabaikan orang tua. Ketika saya sebagai contoh. Tapi ini makna rohaninya nanti kita. Cukup lama dia tinggal di Haran karena ada orang tua. Tetapi setelah orang tuanya meninggal, Terah meninggal di tanah Haran, dia mendapatkan firman lagi di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Dia lanjutkan perjalanan. Nah, di sanalah dia mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita baca lebih lanjut lagi Kisah pasal 7 ayat 4. Tadi kita belum baca 4. Sekarang kita baca 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, lalu Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ayat 5. Di situ, maksudnya di Haran, Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Allah berjanji akan memberikan tanah itu maksudnya tanah berjanji kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun waktu itu dia tidak mempunyai anak. Jadi tanah kanan itu Allah janjikan untuk dia dan keturunannya dalam kondisi dia belum punya anak. Juga kepada keturunan waktu juga beri. Nah, karena kita baca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2. Bagaimana janji Allah? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Allah. Kita semua mau kan yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau dilihat, Abraham sempat menunda memperoleh berkat itu. Itu yang saya renungkan. Mengapa Abraham sampai 25 tahun? Jangan-jangan Tuhan ingin ingatkan dia. Dulu saya sudah panggil kamu sudah cukup lama kamu. Tapi kamu lalai loh, kamu menunda kamu. Halo Bapak Ibu, ternyata menunda itu adalah satu dosa. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk ikut melayani, tapi rasa-rasa belum mau lah, masih muda, belum waktunya, itu bersalah dia. Coba perhatikan. Itu sebabnya Abraham lama menantikan janji itu sampai itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, saya menceritakan pengalaman dulu waktu kami pergi ke Yerusalem. Kami diberi kesempatan oleh pihak penyelenggara tour. Salah satu perjalanan adalah naik ke puncak Bukit Sinai dengan anak tangga katanya 750. Tapi saya sudah mengalami, saya hitung lebih dari 750. Waktu kami berangkat jam 4 itu naik unta sampai jam 7 di satu titik sekitar 35% dari total perjalanan. Urut karena unta nggak bisa naik lagi. Kami jalan kira-kira 1 jam, berhenti karena di satu titik tanahnya cukup ada lapang dan di sana ada gubuk-gubuk, ada rumah, di sana ada kopi panas, ada roti bakar, ya. Nah, ini baru jalan 1 jam. Dia berpikir baru berapa langkah ke depan lagi masih sekian ratus lagi. Ternyata begitu, sambil nikmati kopi, sambil dihintip oleh angin sepoi-sepoi, mulai. Akibatnya apa? Kami sini adalah
Bapak-bapak lanjutkan aja lah. Ada rombongan kami begitu. Melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena kenikmatan ini membuat dia lalai melanjutkan perjalanan. Kita bukan gitu juga, kita sering kenikmatan yang kita alami dalam kehidupan membuat kita lupa. Hari ini ada banyak yang kosong, tapi dia yang kosong saya tahu, tapi saya nggak perlu sebutkan. Udah berangkat. Apa salahnya kalau liburkan mulai Senin sampai Sabtu kan masih ada sih. Apa salahnya ibadah dulu, baru berangkat, betul? Cari Tuhan dulu, baru berangkat. Beribadah dulu, muliakan Tuhan dulu, baru berangkat. Ada yang sudah berangkat, saya tahu, tapi saya nggak perlu sebutkan orang. Ya. Kenapa? Ada apa? Ingin kenikmatan itu dulu, yang lain nanti. Tuh. Banyak hal yang membuat kita terkendala, tertunda karena kenikmatan hidup ini. Apa yang kami alami waktu pergi ke Yerusalem sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang tur ke Eropa. Orang yang tur ke Eropa itu pasti tidak akan lalai oleh perusahaan yang melaksanakan tur ini untuk menuju ke daerah Swiss. Itu terkenal. Di Swiss ada namanya Gunung Alpen. Gunungnya cukup tinggi dan kalau sampai puncak Gunung Alpen, berdiri di atas puncak Gunung Alpen, seluruh Eropa, Belanda, Luxembourg, Italia, Jerman itu kelihatan. Jadi saya dari informasi itu. Tetapi untuk sampai ke puncak itu bukan hanya satu titik, berapa banyak spot-spot yang menawarkan kenyamanan hidup. Ya, sambil melihat pemandangan di bawah kaki Gunung Alpen, tapi belum sampai puncak, menikmati alam, ditiup dengan angin sepoi-sepoi, ketiduran, tidak sampai ke puncak. Karena kalau sampai puncak, topnya bisa melihat seluruh Eropa. Ini dia, kenapa? Karena ada kenikmatan-kenikmatan ini yang menghalangi untuk perjalanan lebih lanjut. Tadi kita lihat kenapa Abraham lama tinggal di Haran? Karena ada ayahnya. Mungkin ayah itu bagimu adalah ada istiadat. Ya. Kalau ada istiadatmu yang setiap minggu diadakan, kemudian mengakibatkan Anda tidak bisa datang ibadah. Setiap minggu harus menghadiri pertemuan adat. Apakah itu tidak menghalangimu untuk perjalanan rohani? Kalau itu adalah pekerjaanmu, kalau itu adalah jabatanmu, kalau itu adalah kedudukanmu, atau kalau itu adalah depositomu, ingat semua ini bisa menghalangi sehingga kita tidak sampai pada puncak dalam pengenalan kehidupan. Jangan salah, kekayaan itu juga dapat membuat kita melenceng dan tidak fokus. Karena firman Tuhan katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ pikiranmu berada. Artinya apa? Kekayaan bisa mengarahkan perjalanan hidup kita. Karena kayalah di dalam Lukas pasal 16 antara orang kaya dengan Lazarus. Karena kayalah, karena kenikmatan hiduplah orang yang setiap hari berada di depan mata dia tidak dihiraukan. Kenapa? Karena kenikmatan itu merupakan kenikmatan dagingnya. Rasanya dinikmati sendiri. Coba Bapak Ibu yang tahu, lebih tahu dari saya. Kenikmatan daging itu bukan dalam hanya firman Tuhan dalam bentuk laba dan terang, tapi bagi kita apa itu? Apakah itu budaya, ada istiadat dan lain sebagainya. Saya mengenal seorang teman sahabat baik saya.
seperti bapak-bapak memiliki banyak adat istiadat. Saya kenal baik dia dari saya juga. Dan saya jarang sekali. Nggak tahu seumur hidup saya bergaul dengan dia. Sekarang saya sudah 27 tahun. Bergaul dengan dia hampir 50 tahun. Tak pernah saya melihat hari Minggu dia tidak datang ke ibadah karena pesta. Enggak. Kalau misalnya 1 minggu, 1 bulan 4 minggu. Ya kalau 1 minggu tidak hadir, masih oke-oke lah. Bagaimana kalau sampai 4 minggu tidak hadir? Mungkin kita pikir 3 minggu acara ada. Tapi minggu keempat saya bisa hadir. Tapi minggu keempat nanti datang lagi ke sana atau ini. Ada saja. Hei, iblis itu lebih pintar dari kita. Banyak cara, banyak strategi dia yang dapat menghalangi kita untuk dapat mencari. Ya. Mari lihat kedudukan. Kita mau lihat satu peristiwa yang berbicara tentang kedudukan. Coba kita buka dalam Ibrani 11 ayat 24. Saya bacakan, Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada Bapa. Kalau soal berbicara kenikmatan, apa yang salah? Musa. Dia dididik selama 40 tahun di istana Raja Firaun dengan semua budaya, semua ilmu tata pemerintah, semua dilengkapi sama dia. Kalaupun dia tidak melanjutkan tata daripada Firaun karena dia anak adopsi, setidaknya lanjutan daripada Raja Firaun, anak Firaun sendiri akan menghargai dia itu paman loh. Paman itu dalam budaya itu cukup dihargai. Setidaknya keputusan-keputusan yang diambil akan mengacu kepada pendapat dari paman. Ya kan kalau anak Firaun yang melanjutkan tata pemerintah. Musa itu adalah anak angkat dari putri Firaun, dia paman sama. Cukup potensi, cukup banyak fasilitas, cukup banyak hal yang dapat dinikmati sebagai anak putri angkat anak Firaun. Tapi kedudukan ini, semua fasilitas ini dianggap sampah. Demi apa? Sama seperti Paulus kan. Apa yang ada di belakang? Aku tidak mengarahkan pandanganku pada yang ada di belakang. Sebagai orang Ibrani asli, dalam pendidikan saya dididik oleh Profesor Gamaliel, seorang ahli Taurat. Semua itu aku anggap sampah karena panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudah sebenarnya sejauh ini perjalanan kita. Apakah kita mau menghasilkan buah yang matang atau buah yang masak? Ya, buah yang setengah matang atau buah yang matang? Buah setengah matang atau buah yang masak? Kalau buah setengah matang tidak bisa dinikmati. Berbuah juga tidak dinikmati. Artinya apa? Memang engkau dan saya menjadi anak Tuhan, tapi tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Bagi diri sendiri pun seperti orang kaya itu. Akhirnya dia katakan, kalau begitu ya Bapak Abraham, suruhlah Lazarus tuh untuk bangkit kembali ke rumah orang tua karena masih ada 5 saudaraku supaya mereka jangan masuk ke tempat ini. Ketika dia berbicara kepada Bapak Abraham, berarti dia anak Abraham, keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham, berarti berbicara kepada kita dan berbicara orang di luar iman Kristen. Itu adalah orang Kristen, orang yang punya keturunan Bapak Abraham, keturunan jasmani maupun keturunan. Ya. Coba kita mulai mendeteksi apa yang menjadi kenikmatan hidup kita sampai kita tidak atau kita melalaikan. Ya, melalaikan untuk beribadah kepada Tuhan.
Saya tidak mau menyinggung siapapun, tapi kita masing-masing pasti ada. Mungkin kesukaannya nonton drakor, mungkin kesukaannya olahraga sampai menghilangkan ibadah dan lain sebagainya. Semua itu ada dalam kehidupan kita. Yang menjadi kenikmatan hidup kita, yang mengakibatkan kita menghasilkan buah yang mangkal, tidak bisa dinikmati. Ketika Musa tinggalkan Mesir, akhirnya Tuhan pakai dia. Dan sampai hari ini bangsa Israel masih menganggap Musa adalah nabi besar dan luar biasa. Luar biasa. Dialah pribadi yang menuntun kita kepada hukum kasih karunia. Karena Taurat diturunkan oleh dia, melalui Taurat ini untuk membimbing kita masuk dalam kasih karunia. Mari melihat contoh-contoh ini, kiranya kita terbuka wacana. Kalau kita mau yang terbaik dari Tuhan, putuskan secara dewasa mau bagaimana dalam perjalanan hidup iman kita. Ya, apakah kita mau dipecah belah, kita punya fokus hanya untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Saya dulu sudah termasuk demikian. Termasuk saya orang yang kena pada hal. Ya, obsesi saya dulu menjadi orang kaya. Kalau saya nanti kaya, saya bisa bangun rumah, bantu orang-orang kekurangan, orang-orang desa, orang-orang keluarga terang. Saya bisa bangunkan rumah mereka untuk bisa mendahulukan mereka kredit dari saya dan lain sebagainya. Sudah sempat keluar kredit 98 miliar. Tapi Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, hari ini saya tidak tahu. Saya ketemu dengan seorang pengusaha yang sama-sama menunggu penghasil kredit 2. Kredit dia keluar dulu 300 miliar di Bank Mandiri. Seminggu setelah itu saya punya keluar 98 miliar. Tapi saya punya tidak bisa dilaksanakan karena namanya kredit plasma waktu zamannya Presiden Habibie, namanya PNN, penanaman modal nasional. Penanaman modal nasional, saya kok nggak salah ya. PNN itu apa sih? Pak Herman ingat itu yang dibentuk oleh Presiden Habibie untuk semua kredit plasma tidak lagi diambil dari bank tapi dari PNN. Jadi kredit inti dikeluarkan dari bank, plasmanya diambil PNN. Masih ingat sekarang seperti ada apa itu namanya kurir, ada kurir. Ya, dahulu keluar seminggu, kemudian saya punya menyusul, saya bersama-sama masuk. Tapi saya punya tidak dapat dananya. Kenapa? Yang seminggu ini pintarnya minta pun lobbynya. Lobby itu sampai di bawah orang yang manajemen yang memutuskan itu sampai di bawah mana? Ke Singapura, kemana-mana jalan, dinikmati dulu, di jalan dulu, dikasih senang dulu nanti orang diputus. Ketika giliran saya ke sana, habislah sudah tersedot oleh dana. Tapi waktu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya ketemu dengan orang ini, dia tanya sama saya, Herman bagaimana, apa kabar? Saya dengar kabar sering ke Amerika, ya, anak sering kabar. Wah, gimana? Tapi saya mau katakan Pak Herman, sekarang Pak Herman jauh lebih baik dari saya. Kenapa gitu? Aduh, kalau Pak Herman dulu lanjut, mungkin lebih parah dari saya. Saya saja begitu hati saya itu orang banyak menanamkan plasma supaya orang semua berhasil, tapi tidak dipandang. Sekarang banyak plasma yang bermasalah. Kenapa? Susah mengatur banyak orang banyak yang mestinya setoran buah ke inti, kadang-kadang lalai. Akibatnya yang menanggung kredit avaris itu adalah bapak.
ringan seperti main, tapi kaki sudah telanjur masuk. Lalu Bapak Ibu ambil keputusan harus hati-hati. Kenapa saya katakan harus hati-hati? Nanti kita lanjutkan lagi tentang Abraham ini, tentang Lot. Lot itu berbicara, Lot itu sama seperti anti Lot itu lagi. Jadi akhirnya Abraham harus lepaskan Lot supaya Tila itu jangan menghalangi pandangan. Saya mau katakan ambil keputusan hati-hati. Karena apa? Sekali kita ambil keputusan, kita mau tarik keputusan itu nggak gampang. Contohnya apa? Bukankah orang yang mengambil keputusan untuk tinggal di Sadam dan di Sodom dan Gomora? Betul? Dia lihat itu lembah Yordan itu indah. Akhirnya dia ambil keputusan ke sana. Tapi akhirnya apa? Sodom dan Gomora kan dimusnahkan. Pada waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan, susah nggak dia keluar dari sana? Susah nggak? Sangat susah. Kalau tidak ditarik oleh tangan kasih Tuhan, akan susah keluar dari Sodom. Dan akhirnya istrinya korban, harus lepaskan istri. Jadi dalam hal mengambil keputusan pun dalam hidup kita, berhati-hati dan sungguh-sungguh mencari momen. Kepada yang muda-muda, ya, yang masih mau muda, mau nikah, putuskan dengan sungguh-sungguh minta penyertaan Tuhan. Sekali Anda memutuskan ini suamiku, ini istri, kalau ternyata bukan kehendak Tuhan, bukan surga, neraka yang ada di rumah, dan bukan saya menakut-nakuti saudara kita, tapi mari cari Tuhan. Makanya tadi awalnya saya nyanyi lagu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku dengan kasih karunia. Coba kita lihat. Yang tumbuh di antara semak duri. Dan Tuhan izinkan itu terjadi karena dalam perumpamaan yang lain ada hamba yang katakan, Tuhan, bukankah Tuhan menamburkan benih baik? Kenapa ada ilalang? Biarlah aku pergi untuk mencabut, kata Tuhan itu. Tidak usah, jangan. Biarkan aja tumbuh sama-sama. Persoalannya tumbuh sama-sama itu, duri itu menghimpit. Kenapa? Karena kita telah dibuai oleh kenikmatan hidup. Besok minggu akan datang kekayaan dan kekuatan. Oleh kenikmatan hidup kita tidak sadar, ternyata kita sudah dibuai sampai kita tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Buah setengah matang nggak ada gunanya, hasilnya nggak ada. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak ada hasil. Jadi hasil untuk keluarga pun tidak ada. Contoh di tengah keluarga saja tidak, apalagi contoh di tengah jemaat. Saya keras ngomongnya. Karena apa? Karena saya mau Bapak Ibu. Sekali Anda selamat, sekali kita selamat, maunya selamat. Maunya selamat. Kita ketemu di sini, nanti kalau kita ketemu di surga, kita bisa ketemu di surga. Jangan nanti kita di surga satu seperti di bawah beberapa alam, satu di alam bawah kan. Itu aku kenal dulu, itu aku kenal dulu, gitu. Oh dulu dia baik-baik aja, biasa-biasa aja. Malah aku adalah pelayan, tapi sekarang aku menderita di sini. Kok dia baik saja di sana ya? Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Saya mau kita semua sungguh-sungguh kenal Tuhan. Apalagi kita nggak tahu kapan mau dipanggil Tuhan. Tidak ada satu menit tahu siapa kapan kita mau dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita mau, maka waktunya hari-hari ini kita mengambil satu resolusi. Saya mau iring Tuhan, apapun konsekuensinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sama-sama. Kita nyanyikan.